Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi wa ba'du. Ikhwafillah, sahabat segaji semuanya, semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dikuatkan iman dan Islam serta Allah berikan kita sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan tampilkan pendeta Rizuli Lubis yang kena tampar netizen ikhwafillah. Ditampar dengan kata-kata yang tentunya akan membuat malu pendeta ini, kalau memang pendeta ini masih punya rasa malu. Nah ikhwafillah, sebetulnya pendeta ini sangat getol sekali terjun ke jalan-jalan, bahkan ke kebun-kebun sekalipun untuk misi kristenisasi. Kemarin terakhir saya sempat mereaction videonya juga ikhwafillah, pendeta ini turun ke jalan bagikan amplop dan mendoakan ya, serta mengajak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Padahal yang diberi amplop, yang didoakan, yang diajak percaya supaya percaya kepada Yesus adalah laki-laki dan perempuan yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya Yesus. Bahkan ikhwafillah, kalau misalkan saya melihat video-videonya itu ya di channel pendeta ini, orang ini getol sekali nyinyir kepada Ustadz Abdul Somad. Bahkan kemarin terakhir itu pendeta ini pernah memfitnah umat Islam terkait pembakaran gereja. Setelah ditelusuri, ternyata yang membakar gereja itu adalah jemaatnya sendiri ikhwafillah. Dan sekarang kontennya sudah dihapus karena mungkin tak kuat menahan rasa malu ikhwafillah. Baik, supaya tidak lama lagi kita akan tampilkan saja bagaimana akhlak dan etika pendeta ini ketika bertamu kepada seseorang, ke rumah seorang ya, dan bagaimana netizen Kristen menanggapi video tersebut. Video ini kita tampilkan untuk dapul mafasid ikhwafillah, agar menjadi pelajaran untuk kita bahwa yang dilakukan pendeta ini salah dan tidak benar ikhwafillah. Silakan kita langsung tampilkan ke videonya. Ya, kita sudah tibanya di daerah Bandung. Dari pelayanan Muhammad Aceh kita langsung Bandung. Nah ikhwafillah, pendeta ini saat di video ya terlihat jelas membuang sampah sembarangan, main lempar ikhwafillah ya. Apalagi ini di halaman rumah orang, yang tidak sepantasnya, yang tidak selayaknya pendeta memberi contoh buruk kepada jemaatnya. Karena ini sudah divideokan ikhwafillah. Apa jadinya kalau misalkan kelakuan pendeta ini lalu kemudian ditiru oleh jemaatnya ikhwafillah. Nah mungkin nanti seperti ini, ketika jemaatnya ditanya, kenapa Anda buang sampah sembarangan? Kan pendeta saya juga seperti itu gitu ya. Nah ikhwafillah, jangan-jangan botol-botol yang berserakan di depan rumah itu orangnya sama ya. Baik, tentu hal ini menjadikan netizen Kristen geram dengan kelakuan pendeta ini. Kita akan langsung saja tampilkan komen netizen yang mengomentari kelakuan dan etika atau akhlak pendeta Rizul Lubis ini. Silakan. Ini yang pertama ikhwafillah. Salam Pak Pendeta, tolong kasih contoh yang baik. Artinya ikhwafillah, kelakuan pendeta ini memang tidak baik ya. Bekas minum atau apapun yang sampah, katanya seperti itu, tolong dibuang di tempat sampah. Jika tidak ada tempat, maka sebaiknya Pak, sediakan tempat sampah kecil di mobil untuk dibuang sampah. Baru dibuang setelah di rumah Pak. Gitu. Baik ikhwafillah, kita lanjut lagi. Pendeta Lubis, tolong habis minum air mineral, botolnya jangan buang sampah sembarangan di pekarangan orang, itu tidak baik. Luar biasa ya, ini netizen sangat luar biasa ya, menceramahi pendeta. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadilah contoh yang baik. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini kalau pendetanya normal ikhwafillah, pasti malu ikhwafillah ya, karena sudah diceramahi netizen sendiri. Nah sekarang kita akan lihat proses penyembuhan yang diklaim katanya pendeta ini bisa menyembuhkan. Dan apa yang terjadi ikhwafillah, bikin malu lagi ikhwafillah, settingannya gagal ya, gagal total. Kita simak videonya dan kita simak dengan salat seksama ikhwafillah. Silakan.
Kopi yang ada air. Nah, Udah berapa tahun? nah ibu bisa lihat ini. Ini bisa lihat ini. Kalau jauh gini mah nggak jelas. Nah, ini Agak bisa. apa ya? RRC. Ah, iya. Oke, kalau segini bisa. Nah, segini Raja Wali. Ntar aja dibaca dulu. Oh iya ya. Iya. Ada lagi nih. Tuh. Oke, ibu biasanya dulu segini. Nggak bisa. Iya tadi segini bisa ibu. Ibu segini tadi bisa kan? Kalau segini kan? Iya. Nah, ikhwafillah, ini sangat menarik ya. Katanya kalau jauh itu gak jelas, kalau dekat bisa dan jelas dilihat. Nah, ketika pendeta ini bilang, coba bu, ini jelas gitu ya. Kata si ibunya, oh ini bacaannya Raja Wali. Kata pendetanya, ntar jangan dibaca dulu gitu ya. Kata ibunya, oh iya, sambil senyum tapi merasa bersalah ya ikhwafillah ya. Ibunya mungkin lupa, tidak sesuai skenario awal ikhwafillah. Terus pendeta ini nanya ke ibunya, ibu bisanya segini kan? Sambil tangan pendeta ini didekatkan. Terus ibu ini bilang, gak bisa. Artinya dekat gak bisa, jauh gak bisa, settinganya gagal dan terbongkar. Nah, kita putar lagi ya, sekali lagi biar kita bisa melihat bagaimana settingan ini dilakukan ya. Silakan. Kopi yang ada air. Nah, Udah berapa tahun? nah ibu bisa lihat ini. Ini bisa lihat ini. Kalau jauh gini mah nggak jelas. Nah, ini Agak bisa. apa ya? RRC. Ah, iya. Oke, kalau segini bisa. Nah, segini Raja Wali. Ntar aja dibaca dulu. Oh iya ya. Iya. Ada lagi nih. Tuh. Oke, ibu biasanya dulu segini. Nggak bisa. Iya tadi segini bisa ibu. Ibu segini tadi bisa kan? Kalau segini kan? Iya. Nah itu ya, kita sendiri bisa menilainya. Baik ikhwafillah, kita lanjutkan lagi. Inilah proses berdoanya. Nah ikhwafillah, inilah proses ketika pendeta ini mendoakan si ibu itu ya. Dan lagi-lagi netizen ya dengan komen yang sangat luar biasa, kita doakan ya ikhwafillah, mudah-mudahan yang komen ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang ini sangat cerdas sekali ikhwafillah. Namanya Deborah ya. Deborah Yap. Kita baca komenannya ya. Pendeta seperti makin merajalela memanfaatkan gereja seperti pasar untuk dagangan obat ke jemaatnya. Motifnya cuma menyasar perpuluhan, duit duniawi semata. Masing-masing pendeta saling berkompetisi menarik simpatik jemaat dengan musik-musik, tarian-tarian, dan sungguh-sungguhan yang tak terkendali. Semua syarat dengan nuansa sekularistik, pertunjukan erotik. Selanjutnya, syahwat serta mabuk-mabukan adalah media yang paling efektif untuk membudakkan gereja dalam waktu singkat. Agar dagangan berhasiat dan laris-manis, pendeta saling bersaing meneriakan pembenaran-pembenaran pribadi atas nama Tuhan. Banyak para pendeta yang saling kontroversial akan pembenaran resep obatnya masing-masing ikhwafillah. Bahkan cakaran-cakaran sama mereka pun makin sedemikian hebat dari hari ke hari. Tanpa mengenal malu lagi, saling mempertontonkan ini sensor ya, kel titik-titik di ribuan sosmed jagat. Mereka makin tak diberi Roh Kudus lagi akan arti penting sebuah kehormatan diri yang harus dijaga. Sungguh pun demikian, para pendeta itu jelas telah menempuh sebuah kesepakatan bersama lebih awal dalam mengampuhkan filosofi sebuah resep, yakni ya, sudah kalian jangan banyak tanya dan perdebatan, cukup kalian imani saja, maka kalian pasti akan sembuh dan masuk surga. Obat ini sudah diberkati Yesus kok, saya yang jamin ya. Karena tahu jemaat yang sukses terdoktrin dan alergi mengkritik karena diombang-ambing untuk menggali Injil lebih jauh, para pendeta pun makin lepas bebas kurang aja hingga terus menggeliat mengkreasikan jualan-jualannya hingga sudah mendobrak ya nilai etika, moral dan nurani akal sehat. Di lain hari pendeta lain pun berinstruksi, wahai jemaat setia, baik yang perawan maupun janda, bebaskan kesehatan dan rahimmu dari roh-roh jahat, agar anak-anak yang kalian lahirkan nanti berbudi luhur. Tampilkan di hadapan saya untuk mensyukur
bulu-bulu itu, karena hanya saya yang diutus Yesus untuk membuatnya berkat. Saya adalah nabi baru, saya punya mujizat-mujizat baru. Berdosa jika kalian tidak mempercayai saya, karena saya juga orang suci, terdidik sarjana teologi S3 Roma. Wah. Saya menggali diam-diam dan terus cermati, sungguh saya akan dipecundangi terus jika selalu berada di sana walau hanya sekali seminggu. Sungguh tak termaafkan kesia-siaan umur dan hidup saya yang telah dipecundangi para pendeta selama ini. Kini saya tak lagi pernah ke gereja. Jeleb. Ini pengakuan Deborah yang sangat luar biasa, ikhwafillah ya. Semoga orang ini Allah berikan hidayah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan masih ada lagi ikhwafillah, ternyata pendeta ini masuk ke rumah orang tidak lepas sepatu. Akhirnya netizen pun marah. Nih, salah satunya ada Arjuni. Gak sopan namu ke rumah orang pakai sepatu nginjak-nginjak karpet orang. Ada-ada saja ya pendeta ini. Baik ikhwafillah, mungkin itu tadi cuplikan dan tayangan pendeta Risulubis kena tampar netizen. Kalau pendeta ini masih punya malu, pasti dia akan malu ikhwafillah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa mengambil ibroh. Sekali lagi ya, ini hanya daf'ul mafasid. Kami tayangkan karena pendeta ini sudah menayangkan ya di channelnya. Dan kami tayangkan ini agar kita terhindar dari perbuatan dan akhlak yang buruk. Mungkin itu saja dulu video dari kami ya ikhwafillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi ikhwafillah yang ingin mendermakan sebagian hartanya untuk bekal di akhirat kelak dan pahala yang terus mengalir sampai ke alam barzah dengan cara sedekah jariyah untuk pembangunan masjid di sebuah pelosok desa di daerah Tasikmalaya, silakan ikhwafillah bisa menyalurkan langsung ke nomor rekening yang tertera di sini. Semoga kebaikan ikhwafillah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.